Kau mau jadi perawat kayak ibu? Kan nanti kita jadi dokter. Ya, Bapak Dodo. Bu Ani, Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV? Terdakwa Bapak Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Dodo udah tinggi 175 kilo senti. Bang. 340 bang. Kalian tahu apa yang akan terjadi dengan penjahat-penjahat seperti kalian di sini? Hidup di penjara itu keras, kita harus sering-sering latihan. Sekarang kita jadi saudara. Dodo harus baik sama orang. Besok orang baik sama Dodo. Minta apa dong? Anak. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat, Pak. Dulu, kamu harus berkorban. Termasuk nyawa. Jangan lupa ya. Lupa apa? Jangan lupain Bapak. 1, 2, 3. Miracle in Cell Number 7 merupakan film asal Korea Selatan. Film ini berkisah tentang seorang ayah yang mempunyai keterbelakangan mental dan sangat menyayangi putrinya. Namun, sang ayah harus dipenjara karena sebuah kasus pembunuhan yang sama sekali tidak dilakukan olehnya. Kesalahpahaman terhadap tindakan sang ayah yang diduga telah membunuh anak dari seorang polisi akhirnya membuatnya harus dimasukkan ke dalam jeruji besi sel tahanan nomor 7. Bertahun-tahun telah berlalu ketika sang putri sudah beranjak dewasa. Kini ia sudah memulai waktunya untuk mencari kebenaran di masa lalu dan mencari keadilan untuk seorang ayahnya dengan dirinya yang kini telah berprofesi sebagai seorang pengacara. Teori insting atau naluri. Insting diartikan sebagai kekuatan biologis bawaan yang mengaruhi organisme untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam keadaan yang tepat. Berdasarkan teori ini, semua perilaku dan pikiran kita merupakan hasil dari naluri yang diwariskan. Implementasi teori ini dalam film adalah adanya upaya sang anak untuk menyelamatkan dan memulihkan nama baik ayahnya. Selain itu, ditunjukkan dengan teman-teman sang ayah yang berupaya mempertemukan antara sang putri dengan ayahnya karena mereka merasa iba melihat adanya ikatan batin antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori ini memfokuskan pada peran pikiran, harapan, dan pengertian individu tentang lingkungan. Teori ini mengarahkan perilaku dan kebiasaan manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teori ini diyakini berakar pada dua faktor dasar. Faktor pertama yang melibatkan informasi yang tersedia, di mana individu akan memproses situasi berdasarkan input apapun yang segera tersedia bagi inderanya. Dalam film tersebut, sang anak mengumpulkan bukti-bukti tentang kebenaran bahwa tuduhan pembunuhan itu tidak benar dilakukan oleh sang ayah dengan informasi yang ia dapatkan melalui bantuan ayah angkat dan teman-teman ayahnya. Faktor kedua adalah melibatkan pengalaman masa lalu yang dirujuk ketika seseorang mencoba untuk memahami informasi yang tersedia dan menanggapi situasi terkini. Teori ini diimplementasikan pada scene film yang menayangkan kesaksian sang anak di depan hakim pada hari ketika sang ayah dituduh menjadi pelaku pembunuhan dengan merecall kejadian yang disaksikan di masa lalu.
ketiga adalah teori Maslow. Film ini termasuk dalam kategori motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri sang anak untuk menegakkan keadilan bagi ayahnya yang memiliki keterbatasan dan dituduh sebagai tidak pelaku kejahatan. Motivasi internal ini akhirnya memicu stimulus untuk merehabilitasi nama baik ayahnya yang sudah tercoreng. Apabila disangkut pautkan dengan teori motivasi, hal ini mengimplementasikan teori dari Abraham Maslow pada tingkatan esteem needs yang menyangkut kehormatan, di mana sang anak butuh untuk mengembalikan nama ayahnya agar ayahnya dapat dihargai dan kembali dihormati. Jadi, dari analisis film Miracle in Cell No. 7 dapat ditarik kesimpulan bahwa film ini memiliki keterkaitan terhadap 3 teori motivasi. Teori yang pertama adalah teori insting, sebagai kekuatan biologis bawaan yang mempengaruhi organisme untuk berperilaku dengan cara tertentu dan dalam keadaan yang tepat. Kemudian, teori yang kedua adalah teori kognitif, yang memfokuskan pada peran pikiran, harapan, dan pengertian individu tentang lingkungan dengan mengarahkan perilaku dan kebiasaan manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori Maslow, tepatnya pada tingkatan hierarki extreme need. Ini menyangkut kehormatan, membangun motivasi untuk dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sekian analisis film dari kami. Terima kasih.